Sedikitnya ada 900 orang yang dilaporkan tewas setelah gempa mengguncang wilayah tengah Turki. Kita update situasi terkini di sana. Saya akan berbincang melalui sambungan telepon dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Selamat malam Pak Dubes, apa kabar Pak Dubes? Selamat sore waktu Indonesia, selamat malam waktu Indonesia. Baik, Pak Dubes, saat ini bagaimana kondisi di sana mengingat bahwa pemerintah Turki sudah menetapkan level 4 begitu terkait dengan meminta bantuan dari dunia internasional? Betul, jadi sekarang di gempa ini kan terjadi di 10 titik ya, di 10 kota yang berbeda di Turki. Dan sejauh ini sudah hampir 1.000 orang yang diketahui meninggal dunia dan hampir 6.000 orang yang luka berat. Kemungkinan angka ini akan bertambah terus, apalagi barusan jam 1.30 waktu Turki, barusan terjadi gempa lain di kota yang ke-11, yang 7,6 skala Richter. Jadi memang ini skalanya sangat besar. Pemerintah Turki sudah secara resmi, seperti disampaikan tadi, sudah secara resmi menetapkan ini sebagai disaster skala 4, yang merupakan skala tertinggi di Turki. Dan bahkan Presiden Erdogan sudah memutuskan untuk meminta bantuan dari negara-negara sahabat, termasuk permintaan bantuan sudah disampaikan ke Indonesia juga. Kita tahu bahwa di dalam 3 tahun terakhir ini ada beberapa kali terjadi gempa besar di Turki, tapi belum pernah secara resmi pemerintah Turki meminta bantuan. Artinya skala gempa kali ini luar biasa besar. Lalu bagaimana dengan bantuan-bantuan yang diharapkan oleh pemerintah Turki sendiri? Apakah khususnya dari Indonesia sendiri sudah melakukan koordinasi untuk memberikan bantuan? Pasti, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Menlu, dan Ibu Menlu juga sudah melaporkan hal ini kepada Bapak Presiden, dan pasti Indonesia pasti akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan. Tapi memang sekarang kita masih menunggu list bantuan apa yang dibutuhkan dibutuhkan Turki, untuk memastikan nanti apa yang kita kirimkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Turki ini kan pada saat dua kali terjadi bencana besar di Indonesia, pada tsunami dan di Palu, mereka adalah salah satu negara yang paling dulu masuk memberikan bantuan. Dan tentu saja sebagai negara sahabat kita ingin memberikan timbal balik, reciprocate apa yang sudah dilakukan Turki kepada kita gitu. Tapi memang sekarang kita masih dalam tahap menunggu list terakhir dari BNPB-nya Turki, itu AFAD, menunggu list apa jenis bantuan yang akan dibutuhkan. KBRI terus berkoordinasi dengan pusat. Sementara ada lebih dari 1.000 mungkin untuk korban meninggal. Mungkin ini juga masih akan terus bertambah. Lalu bagaimana dengan nasib warga negara Indonesia di sana, Pak? Warga negara Indonesia di Turki itu ada sekitar 6.500. Nah, di sekitar wilayah kejadian gempa ini ada sekitar 500 orang. Sebagian besar itu adalah mahasiswa, kemudian sebagian kecil ada wanita kita Indonesia yang menikah dengan warga setempat, kemudian ada juga ekspatriat yang bekerja di organisasi-organisasi internasional. Sejak tadi pagi, masih dini hari tadi, begitu sejam sejak terjadinya gempa, KBRI sudah langsung extend koordinasi ke wilayah tersebut, karena kita memiliki sekitar 6 orang anggota Satgas Perlindungan WNI di daerah tersebut, juga dengan Persatuan Pelajar Indonesia di sana. Dan sejauh ini yang kita dapat informasi, ada beberapa mahasiswa yang terpaksa keluar dari asramanya karena asramanya hancur, dan sedang kita pikirkan untuk proses evakuasinya, kemungkinan ke Ankara. Kemudian ada 3 orang yang luka-luka, dan tiga-tiganya saat ini sudah berada di rumah sakit dan sudah tertangani. Kita sedang memikirkan juga mereka jika memungkinkan, karena perkuliahan tidak jalan, kita akan evakuasi ke Ankara. Di sisi lain, kita juga sejak tadi pagi sudah mengaktifkan hotline, sudah kita sebarkan di media nomor hotline-nya. Memang itu sudah aktif sejak lama, tetapi kita ingatkan lagi masyarakat untuk menghubungi ke sana. Dan per pagi ini kita juga sudah membuka link khusus untuk WNI yang membutuhkan bantuan. Jadi link Google Form, sehingga banyak mekanisme yang bisa dimanfaatkan warga untuk meminta bantuan dari KBRI. Boleh dijelaskan Pak, linknya seperti apa, dan juga nomor telepon yang mungkin bisa dihubungi, yang mungkin saja bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut? Ya, saya lupa, tapi tadi saya sudah circulate di teman-teman media tadi. Baik.
Jadi Baik. mungkin di teman-teman media sudah beredar itu nomornya ya. Baik, nanti akan kami sebarkan. Oke. Tapi berbicara soal ada 500 warga negara Indonesia yang memang berada di lokasi terdampak gempa itu sendiri. Lalu bagaimana nasibnya? Ya. Apakah ada penampungan khusus yang diberikan oleh pihak pemerintahan Indonesia yang memang ada di sana? Prinsipnya penanganan bencana ini akan dilakukan, dikoordinasikan seluruhnya oleh AFAD, BNPB-nya Turki ya. Jadi akan dilakukan. Cuma kita memang mengkomplement gitu, jadi memperkuat dengan langsung menghubungi warga kita. Nah, warga kita sekarang semua sudah in close coordination dengan kita. Semua WNI kita yang ada di sana. Mereka yang terkena dampak baik karena rumahnya hancur, asramanya hancur, kita udah siap untuk mengirimkan kendaraan untuk evakuasi mereka ke Ankara. Karena kalau di lokasi di sana mungkin juga nggak ada tempat yang memungkinkan buat mereka, kecuali tempat-tempat yang safe house yang disiapkan oleh pemerintah. Dan kemudian mereka yang sakit kita langsung sudah berhubungan dengan rumah sakit dan dokter yang menangani. Oke, baik. Terakhir Pak Dubes, kami butuh informasi terkini terkait dengan kondisi di sana, terkait dengan jaringan listrik, lalu air dan juga komunikasi. Apakah semua tetap berjalan normal atau justru memang sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan komunikasi dan lain sebagainya di sana? Sejauh ini kami masih dapat berkomunikasi dengan lancar dengan teman-teman seluruh teman-teman yang ada di wilayah tersebut. Air, listrik, memang semua berjalan dengan baik. Tapi memang tantangan terberat untuk penanganan saat ini adalah karena kita baru saja memasuki winter. Jadi ini musim dingin, baru saja salju lebat dalam seminggu ini baru turun gitu, sehingga buat petugas itu sangat menantang gitu loh untuk melakukan upaya-upaya evakuasi gitu. Baik, Pak Lalu Muhammad Iqbal, Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami. Semoga yang kita lihat di sini bisa benar-benar terbantu begitu ya bagi masyarakat yang ada di sana. Insya Allah. Ya mohon doa buat saudara-saudara kita warga Turki dan juga buat saudara-saudara kita warga Indonesia yang terdampak. Baik, amin.